etiket biru itu aneh. Awal-awal bikin bagus kan di kulitmu. Tapi kalau kamu sering-sering pakai, ujung-ujungnya rusak juga kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kamu yang baru pertama kali nonton channel YouTube aku, perkenalkan aku Dr. Rizky Aminia. Aku adalah founder dari Era Klinik, yaitu klinik yang fokus menangani masalah jerawat yang cukup kronis, terutama masalah dermatitis perioral akibat penggunaan steroid yang ada di krem etiket biru yang digunakan tanpa kaidah yang benar alias jangka panjang. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh soal DPO itu, apa sih ciri-cirinya, kenapa sih kok susah sembuhnya, dan gimana cara ngatasinya, dok? Menurut aku, ada satu topik yang wajib banget kita bahas terlebih dahulu. Apa itu? Yaitu etiket biru. Apa sih sebenarnya etiket biru itu? Kenapa sih krem ini selalu menjadi perbincangan yang cukup menarik? Dan kenapa sampai hari ini kasus akibat etiket biru itu kayak nggak ada habisnya? Di masyarakat, istilah etiket biru itu biasanya dipakai buat menyebut krem racikan, yaitu krem yang isinya itu bukan kosmetik, tapi obat, dan itu adalah obat keras. Etiket biru itu sering juga dikenal sebagai krim Kleckmann. Nah, ini tuh asalnya dari nama penemunya, yaitu Bapak Albert Montgomery Kleckmann, yaitu seorang dermatolog asal Amerika Serikat. Sebenarnya Bapak Kleckmann ini seorang figur yang besar dalam dunia dermatologi. Namun, dia juga dikenal sangat kontroversi. Ia berperan penting dalam pengembangan penelitian kortikosteroid topikal, yaitu obat antiinflamasi kuat untuk menangani masalah-masalah penyakit yang berat, seperti dermatitis ataupun psoriasis. Melalui berbagai penelitian ini, awalnya itu Pak Kleckmann ini meneliti kepada hewan dulu, yaitu tikus. Nah, lalu baru pada manusia. Dan Pak Kleckmann ini menunjukkan bahwa steroid topikal itu mampu menekan inflamasi kulit atau peradangan kulit dengan sangat cepat. Nah, ini nih, menariknya di sini. Sebenarnya Pak Kleckmann tuh nggak pernah merancang obat ini itu untuk skincare, apalagi untuk tujuan glowing, pemakaiannya jangka panjang, terus-terusan, atau penggunaan harian di wajah. Nah, tapi faktanya, jadi steroid topikal ini memang sejak awal itu ditujukan sebagai obat jangka pendek dengan pengawasan yang sangat-sangat ketat. Masalah baru muncul ketika formula ini digunakan di luar konteks, lalu diracik, dipakai bebas. Nah, yang kemudian di Indonesia dikenal sebagai krem etiket biru. Yuk, sekarang kita bahas ya, kenapa sih efek etiket biru itu begitu luar biasa? Jadi, kebanyakan krem etiket biru itu, kebanyakan ya guys, meskipun tidak selalu, yaitu kandungannya adalah hidroquinon, tretinoin, dan juga steroid. Nah, sekarang kita lebih banyak membahas tentang hidroquinon dan juga steroidnya. Cara kerja hidroquinon adalah dengan menghambat pembentukan pigmen. Jadi begitu kamu pakai, flekmu tuh ketahan, warna kulitmu kelihatan lebih cerah, putih, terus pokoknya rata gitu loh. Nah, yang kedua, ini kandungannya yaitu steroid. Seperti tadi aku bilang, bahwa steroid itu adalah sebagai anti-inflamasi yang kuat, anti peradangan yang kuat. Jadi kalau kamu pakai itu, merah-merahmu hilang, jerawatmu kempes, beruntusanmu hilang. Pokoknya kulit itu kelihatan adem, tenang, damai. Kebayangkan gimana efeknya? Nah, jika dua bahan ini digabung jadi satu kemudian ditaruh di wajah, kalau hasilnya itu jadi putih, mulus, glowing, kinclong, gak aneh lagi. Dan jujur aja sebenarnya aku tuh juga sering ngomong ke pasien bahwa belum ada yang bisa mengalahkan efektivitas atau kampuan dari etiket biru. Karena ya memang efeknya tuh instan dan bagus. Jadi kalau kamu sekarang tuh lagi pakai etiket biru, kemudian kamu bilang, "Dok, aku tuh cocok, kulitku jadi bagus banget, glowing."
putih, instan, bener-bener mulus gitu. Ya sudah aneh, karena ya memang itu cara kerjanya. Tapi masalahnya tuh bukan di situ ya, Jeng. Masalahnya adalah etiket biru itu obat keras. Yo bayangin aja lah, ini obat keras dipakai tanpa kaidah yang benar, tanpa indikasi yang jelas, dan dipakai bertahun-tahun di wajah. Yo pasti ada dampaknya toh. Secara aturan, etiket biru tuh harus diresepkan dan diawasi penggunaannya sama dokter. Tapi karena efeknya luar biasa, akhirnya terjadi penyalahgunaan. Etiket biru itu bisa diproduksi secara massal, dijual secara online, dan dipakai terus-menerus tanpa adanya kontrol. Ya sudah jelas, hal ini sangat-sangat melanggar aturan. Tapi aku nggak mau fokus ke yang itu ya. Yang mau aku tekankan di sini adalah kenapa sih etiket biru itu bisa dipakai sampai bertahun-tahun lamanya. Yo, jawabannya sih simple. Karena setiap kali dipakai hasilnya bagus. Tapi hati-hati, justru ini loh jebakannya. Secara medis, namanya hidroquinone itu ada aturan pakainya. Maksimal di 3 bulan aja. Dan untuk steroid itu maksimal hanya di 1 bulan aja. Jadi bukan dipakai terus-menerus hanya demi putih, Jeng. Coba bayangin aja, kalau obat keras itu dipakai di wajahmu sampai setiap hari bertahun-tahun, menurutmu kulitmu itu makin sehat, makin bagus, makin mulus, atau makin rusak? Yo, sok jawab. Dan dari sinilah mulai muncul berbagai masalah kulit. Nah, di video selanjutnya aku akan bahas apa saja kerusakan yang sebenarnya terjadi di kulit akibat pemakaian etiket biru. Mulai dari skin barrier, skin microbiome, ini adalah bagian kulit yang sering banget dilupakan. Tapi justru sangat-sangat krusial. Jadi pastikan kamu lanjut nonton ya. Jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan juga subscribe di video ini. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!